wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti Widanarti dengan NIM 21040250101 dari kelas M211 Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan inklusi, yaitu kunjungan ke sekolah serta koordinasi dengan pihak beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, Pak, sejak kapan sekolah memberlakukan penyelenggaraan pendidikan berbasis inklusi? Baik, sekolah SD Negeri Talatuan 69 awal mula mengadakan yang namanya pendidikan inklusi itu sekitar tahun 2014, tahun 2015 awal mulanya. Terima kasih. Yang kedua, Pak, apakah penerimaan peserta didik baru itu mengakomodasi semua anak? Ya. Yang ketiga, Pak, jelaskan sistem penerimaannya. Proses seleksi. Nah, proses seleksi dalam penerimaan PPDB itu melalui jalur online. Ada beberapa jalur, ada yang namanya jalur afirmasi, ada yang namanya jalur perpindahan orang tua, dan yang utama itu jalur zonasi, masuk di dalam kategori yang utama. Pak, yang keempat, apakah sekolah memiliki sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kebutuhan semua tipe siswa? Kalau semua tipe siswa sih pada umumnya kan di SD itu rata-rata kan guru kelas. Kalau mau dikatakan ya, mau dikatakan juga belum. Kalau saya mau jawab sebenarnya ada di tengah-tengah. Jadi harus memilih, Pak, ya atau belum? Ya atau belum? Ya, Pak. Yalah, karena bisalah kita ini. Ya, Pak. Selanjutnya, Pak, paparkan bagaimana sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki sekolah. Sumber daya pendidik. Oh, maksudnya ini sumber daya manusianya. Ya, Pak. Pada umumnya pendidik di SD Negeri Talatuan 9 itu sudah memenuhi standar, di mana standar pendidikan yang
disyaratkan atau yang wajib itu rata-rata minimal memiliki kualifikasi S1 atau strata 1. Seperti itu. Ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya, apakah sekolah memiliki fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodir kebutuhan semua tipe siswa? Apakah ya atau tidak, Pak? Kalau dia dari segi tadi dari awal pertanyaan Adek mengenai pendidikan inklusi, sebenarnya untuk sarana prasarananya itu belum lengkap sebenarnya. Berarti belum, Pak. Belum. Selanjutnya, Pak, bagaimana fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dimiliki? Ini fasilitas berkaitan dengan inklusi atau pada umumnya? Pada umumnya, Pak. Pada umumnya itu ya sudah memadai lah. Kalau bagaimana dengan pendidikan inklusi sendiri? Kalau dari segi pendidikan inklusi belum lengkap, ya, fasilitasnya belum sepenuhnya mendukung, memadai. Selanjutnya, Pak, apakah sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah memperhatikan keberagaman siswa, khususnya dari kemampuan dan latar belakang Ya. siswa? Ya. Selanjutnya, paparkan bagaimana gambaran program ini, Pak. Oh, program mengenai pertanyaan sebelumnya, Ya, Pak. penyelenggaraan pendidikan di sekolah memperhatikan keberagaman siswa khususnya dari kemampuannya. Pada dasarnya pendidik di sini itu memilah-pilah latar belakang siswa pada umumnya, yang mana mesti diperhatikan khusus dan mana yang perlu diperhatikan secara umum, terutama yang tadi berkaitan mengenai pendidikan inklusif sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah sudah memiliki tatanan lingkungan sekolah ramah? Orang mana dia? Ya, Pak. Karena sekolah masuk ke dalam adiwiyata dan alhamdulillah sudah adiwiyata kota. Bisa masuk ke sini, Pak. Bagaimana gambaran tatanan lingkungan sekolah itu termasuk ke adiwiyata, Pak? Ya, sekolah sudah masuk kategori adiwiyata sekolah, adiwiyata kota. Adiwiyata kota, Pak. Tahun 2017 kalau saya tidak salah ingat. Adiwiyata kota. Selanjutnya, Pak, apakah sekolah melaksanakan tes screening pada peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan pendidikan siswa? Kayak gitu. Kalau ini tes screeningnya sih pada umumnya belum. Ini, Pak, selanjutnya paparkan proses asesmen yang dilaksanakan. Kalau berkaitan dengan soal yang tadi sih belum ada ini. Belum dilaksanakan proses asesmen. Mengenai yang poin 12 tadi ya, tes screening itu sendiri. Selanjutnya, Pak, pihak mana saja yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif? Ya, semua pihak. Semua ini, Pak? Iya. Pemerintah, orang tua, masyarakat. Iya. Selanjutnya, Pak, paparkan bagaimana bentuk dukungan atau support yang diterima sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Supportnya dalam bentuk apa ini? Kebantuan begitu atau Ya, gimana? bisa, Pak, kan bentuk dukungan. Kalau bantuan secara sarpras sih belum ada. Secara apa, Pak? Secara itu tadi, maksudnya bantuan sarpras belum ada. Kalau bantuan Dari segi pelatihan dan sejenisnya itu sudah pernah dilaksanakan dan itu langsung dari pemerintah programnya. Melaksanakan pelatihan pendidikan inklusi bagi pendidik yang kena sasaran sekolah. kena sasaran sekolah, Pak. Apakah ada kendala yang dihadapi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif? Pakaian. Kendalanya ada. Ada, Pak? Iya. Selanjutnya, Pak, paparkan kendala atau tantangan yang dihadapi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, kendalanya itu kembali ke pertanyaan yang sebelumnya itu masalah fasilitas belum memadai.
untuk mendukung pendidikan inklusif di sekolah kami. Selanjutnya Pak, paparkan best practice yang diterapkan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis inklusif. Kalau ini best practice-nya mengambil siswa ke sekolah. salah satunya itu mengambil siswa yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Siswa yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Nah, ya, ada juga memang yang tidak sekolah kita kasih sekolah. Nah, itu ada beda jenis ya. Ada yang putus, ada yang tidak sekolah kita. Tidak sekolah tapi diambil. Diambil ke sekolah. Iya. Itu waktu tahun itu ya 2014, karena kalau sekarang itu mesti lain anunya apa namanya, lain jalurnya, tidak mesti langsung harus diterima begitu saja. Yang terakhir Pak, paparkan pesan dan kesan sekolah terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif. Baik, untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya memang sangat perlu, karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya pendidikan inklusi itu, kalau yang saya pahami secara pribadi ya, itu semua anak berkebutuhan khusus. Nah, itu pada dasarnya. Jadi kalau dikatakan pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri sangat penting. Nah, karena itu tadi pada umumnya semua anak itu masuk kategori inklusi. Kalau pesannya sendiri ya, kalau perlu ditingkatkan kembali pelatihan-pelatihan mengenai pendidikan inklusif. Ya mungkin itu pesan dan kesan dari sekolah. Baik Pak, terima kasih atas Iya. waktunya. Ya sama-sama, sukses selalu. Terima kasih Pak. Ya. Itulah tadi video kunjungan serta koordinasi dengan pihak sekolah. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.